Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wa bijilni ilma wa tuqi fahma wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan dibanggakan Pak Kades Lemah Dhuwur yang dalam hal ini diwakili oleh lalu Pak Ketua RW, para Ketua RT dan juga semua yang hadir dari Desa Lemah Dhuwur serta anak-anak sekalian dari kelompok 7 KKN Pak Kota yang ada di sini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentu saja mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan berkah rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Habibana Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapati kita dengan syafaatnya kelak insyaallah di akhir mudah-mudahan. Yang kedua tentu saja terima kasih kepada pihak desa dari para desa Lemah Dhuwur dan juga masyarakat Lemah Dhuwur yang telah bersedia menerima anak-anak kami untuk melaksanakan kewajiban, salah satu kewajiban Pak. Jadi ada beberapa tahapan di dalam konteks pendidikan ini, yaitu salah satunya KKN. KKN ini memang didesain secara bersama gitu, dengan model tematik. Maka kenapa kemudian tematik ini semuanya ada dari beberapa fakultas, tapi juga berbasis kepada tema-tema yang diusung oleh Bappedaling Bangda. Maka pada programnya misalnya ada beberapa hal yang terkait dengan ketahanan pangan, pengentasan stunting, kemudian juga ada yang terkait dengan edukasi, gitu ya, pendidikan, dan yang paling penting sebetulnya salah satunya adalah bagaimana warga kita itu sadar terhadap berpolitik. Nah, kenapa ini menjadi salah satu dari 4 komponen yang diharapkan bisa disampaikan? Salah satunya terkait dengan politik, karena politik ini, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu kewajiban warga negara untuk supaya negaranya mempunyai presiden yang legitimate, yang sah. Maka jangan sampai kita golput. Kalau kita golput berarti kita memberi ruang kepada kita sendiri untuk tidak memilih, padahal itu penting buat mendapatkan presiden yang legitim. Yang legitim itu yang sah, yang secara keseluruhan itu diakui menjadi presiden Republik Indonesia, bukan presiden yang memilih. Ini ada sesuatu hal yang memang harus kita pahami. Kalau presiden itu setelah dipilih, setelah ditetapkan, maka beliau adalah presiden Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu penting di tahun 2024 dengan sistem yang ada, diharapkan kegiatan perpolitikan itu tidak mengganggu atau menampilkan atau menyajikan konflik tertentu, sebagaimana yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Kita ini butuh ukhuwah yang sangat luar biasa itu hadir kalau semuanya mengesampingkan persoalan pribadi. Yang kita pikirkan adalah persoalan bangsa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, nah ini adalah salah satu bentuk sebetulnya konsen bela negara. Salah satu bela negara ini dihadirkan, mereka ini datang ke sini juga bela negara. Jadi bela negara itu bukan konteksnya hanya angkat senjata saja,
Tapi kehadiran mereka mengabdi kepada desa dalam hal ini, karena bukan hanya mereka saja yang ada di desa ini, ada juga yang di desa lain, gitu, di beberapa kecamatan itu disebar. Kalau sebagai informasi saja, ada sekitar 680 orang tahun ini mahasiswa itu disebar ke seluruh kabupaten yang ada di Bogor. Ada sekitar berapa kecamatan? 12 kecamatan dan ada sampai 60 desa ya. Salah satunya adalah Matur. Itu adalah upaya untuk supaya apa yang pernah mereka dapatkan di perguruan tinggi itu bisa diabdikan kepada masyarakat. Makanya namanya juga adalah KKN, kuliah kerja nyata. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi terima kasih banyak kepada pimpinan maupun juga masyarakat. Tolong sampaikan Bapak Ketua RT kepada masyarakat yang sudah berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan KKN. Ini bukan yang pertama, tapi juga bukan yang terakhir. Karena yang pertama saya lihat ada juga tahun 2021 sebelumnya dan ini juga yang ke berapa gitu. Dan ini bukan yang terakhir. Insya Allah Universitas Juanda walaupun misalnya bukan kontennya KKN, tapi kita bisa membangun sebuah upaya pemberdayaan masyarakat, di mana yang hadir di sini nanti para dosen. Kalau yang sekarang ini kan para mahasiswa yang kemudian melakukan pengabdian, ada juga kemarin juga ada datang dari dosen, ada nggak yang ikut kegiatan? Tidak ya. Nah, ke depan bisa saja misalnya dibutuhkan Bapak dan Ibu sekalian meminta dengan fasilitasi dari mereka, misalnya terkait dengan adanya penyuluhan misalnya ataupun apapun gitu ya, itu bisa diminta. Kebetulan saya sendiri sekarang diamanani sebagai wakil rektor 3 bidang riset mengabdi pada masyarakat dan juga inovasi dan hilirisasi. Artinya, nah insya Allah kalau Bapak dan Ibu sekalian berkenan bisa berkirim surat ke universitas. Nanti dari universitas, terutama dari LPPM adalah lembaga pengabdian dan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah nanti LPPM ini akan membuat surat tugas. Jadi dari apa yang disuratkan oleh Bapak permintaan misalnya ke rektor, lalu kami akan membuat surat tugas untuk untuk menjawab dari undangan tersebut. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pengabdian yang dilakukan oleh Universitas Juanda itu bisa melalui dosennya, bisa melalui KKN mahasiswanya lewat KKN, dan sekali lagi bukan yang pertama ataupun yang terakhir, tapi insya Allah berkelanjutan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjadi ruang kita untuk saling terus bersilaturahim. Demikian, wallahu yaqulu haq wa hiya